وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده وأشكره وأثنى عليه وأستغفره وأسأله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يدفع عنا نقمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. ثم أقول أن خلفاءه الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين قد حملوا شريعته وعملوا بها وبلغوها لمن بعدهم. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. عباد الله, kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, tuannya seluruh hari, yaitu hari Jumat, tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, untuk sama-sama kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tunduk, ruku, sujud, tadarru' kepada Allah, mengharapkan kasih sayangnya, mengharapkan ampunannya, dan yang paling utama dari itu semua adalah mengharapkan surganya yang sangat tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh istri beliau, para sahabatnya, dan juga untuk orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya tidak lupa juga pada kesempatan yang mulia dan barokah ini, Mada ingin ingatkan kepada Mada pribadi yang paling utama. Kemudian kepada kita semua yang hadir pada sholat Jumat hari ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Sama-sama kita tingkatkan kualitas rasa takwa dan takut kita kepada Allah SWT. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah fi'lul ma'murat wa tarkul mahzurat, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu singkat namun memiliki makna yang begitu dalam, di antaranya adalah ittaqun nar wala bisyikki tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Di hadis ini ada 3 perintah dari beliau untuk kita sebagai umatnya. Yang pertama adalah perintah untuk menjaga diri dari api neraka. Kemudian yang kedua, perintah untuk bersedekah, berinfak. Kemudian yang ketiga, perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah SAW mengaitkan antara sedekah, kemudian kata-kata yang baik, kalimat yang indah yang tertutur oleh lisan kita, dikaitkan dengan neraka. Ada apa? Perhatikanlah ikhwatanal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Berbicara tentang neraka, ini merupakan pembicaraan yang begitu besar. Mengapa? Karena manusia ini ikhwatanal iman, pada akhirnya nanti tidak ada pilihan yang ketiga, hanya ada 2 pilihan. Entah itu kita berada di pilihan yang mana, maka hari ini kita menentukannya. Dengan cara apa? Kita memilih jalan itu. Fahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia itu 2 jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Sabilun ilal jannah atau sabilun ilan nar. Jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru
saufa yuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati di atas kekafirannya, nanti pada hari kiamat benar-benar mereka ini akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kulit mereka hangus dibakar oleh api neraka, maka Allah mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru agar mereka benar-benar merasakan azab yang mereka dustakan. Kaum muslimin, dalam hadis yang begitu banyak, bahkan di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Yaitu pada hari kami mengatakan kepada Jahannam, apakah engkau telah penuh wahai Jahannam? Maka Jahannam mengatakan, apakah ada tambahan ya Allah? Kemudian di dalam hadis yang di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu neraka Jahannam itu akan didatangkan di hadapan manusia, akan menyaksikan orang-orang yang melihatnya, dan orang-orang yang beriman akan terhalang wajah mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alf zimamin wa fi kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Nanti pada hari kiamat neraka itu akan Jahannam itu akan didatangkan di hadapan manusia. Dan dia memiliki 70.000 rantai, setiap satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Kaum muslimin, pernahkah kita bayangkan bagaimana luasnya neraka Jahannam? Coba saja kita berbicara satu dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan, di antaranya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Sayap sebelahnya menutupi ufuk timur, sayap sebelahnya menutupi ufuk barat. Baru satu orang malaikat. Lalu bagaimana dengan malaikat yang jumlahnya begitu banyak? Jumlah manusia ini terlalu sedikit kalaulah dibandingkan dengan luasnya Jahannam. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita ini diminta, disuruh oleh Nabi kita yang tercinta, Nabi yang begitu peduli dengan kita umatnya, untuk minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mari kita dawamkan doa ini ikhwatanal iman. Bahkan di dalam ayat yang lain kaitan dengan doa ini, ada ayat khusus yang biasa dikenal oleh manusia dengan ayat sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia. Jika kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, maka yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada diri kita adalah baiknya amal-amal kita, baiknya kehidupan kita. Tidaklah kita mendapatkan rizki melainkan rizki yang halal. Tidaklah kita mendapatkan ilmu melainkan kita amalkan ilmu itu. Itulah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di hari kiamat. Kita sepakat, tidak ada kebaikan yang tertinggi pada hari kiamat nanti setelah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan surganya. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ini perintah dalam Al-Qur'an. Datang langsung dari Allah Rabbul Alamin, agar hadir dalam hati kita perasaan takut bahwasanya kita diciptakan di dunia ini bukan untuk hal yang sia-sia, tapi kita punya hikmah dan tujuan. Setelah Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk takut dengan api neraka, lalu bagaimana caranya? Rasulullah SAW menyebutkan dua amal yang begitu agung dalam agama kita ini dan tidak boleh kita sepelekan. Yang pertama adalah ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hendaklah kalian berinfak dengan sebelah biji kurma. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, kombi sampai ainain aketip waran dom infak kani sebelah biji kurma Pak, belum ada Pak. Apalagi yang mada kenal di Melayu ini, alhamdulillah agnia. Semoga Allah SWT memberkahi harta mereka semuanya. Pada kesempatan ini mada ingatkan untuk kita semuanya, berlomba-lomba untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT. Jangan sampai ketika seseorang sedang dalam kondisi sakaratul maut, dia minta tangguhan waktu kepada Allah.
Ya Rob, akhirni ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah waktuku, usiaku. Barang sejenak ya Allah. Tidak lama dia minta, waktu yang sebentar saja. Untuk apa? Untuk dia berinfak agar dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya seorang manusia ketika jasadnya dihantarkan ke lubang kuburnya, dia diikuti oleh 3 perkara. Ahlinya, keluarganya, maluhu, hartanya, amaluhu, amalnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pulang kembali 2 dan akan menetap 1. Yang pulang ke rumahnya adalah keluarganya. Secinta apapun keluarga kita pada diri kita, kalau kita mati, kita akan dikuburkan sendirian di dalam kuburan kita. Tidak akan mungkin mereka ikut terkubur dalam kuburan kita. Secinta apapun bapak kita, secinta apapun ibu kita kepada diri kita, pasti kita akan ditinggalkan di dalam liang kubur kita masing-masing. Harta kita yang kita bangga-banggakan di dunia ini, yang kita kumpulkan di dunia ini, kita tidak mengenal malam, kita pula tidak mengenal siang, kita tidak pernah mengenal panas, tidak pula hawa yang dingin, tapi terpacu dia karena cintanya dengan dunia. Dan dia mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya, dan dia mengatakan inilah yang mengekalkanku di dunia ini. Kalla, tidak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kaitan dengan masalah perkara ini, Pak, ini merupakan perkara yang sudah dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin. Karena sesungguhnya orang yang senang berinfak, orang yang suka memberi, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, mereka lah orang yang siddiq, mereka lah orang yang jujur iman mereka. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti iman. Nah, kalau ada orang yang beriman dia pelit, maka belum sempurna imannya. Karena Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dengan sedekah. Orang yang bersedekah ini menunjukkan dia jujur cintanya kepada Allah, dan menunjukkan dia itu jujurnya cintanya kepada kaum muslimin. Sehingga di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in." Tidak ada satupun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuh, dia pula yang menggantinya. Sehingga kata Rasulullah SAW, wa ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan kurang harta itu dengan sebab sedekah. Jangan sampai kita meminta kepada Allah tangguhan waktu bukan pada waktunya. Ketika nyawa sudah sampai berada di kerongkongannya, lalu dia minta agar diundurkan waktunya. Tidak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita tidak mendapati harta yang kita infakkan di jalan Allah, kita sepakati alhamdulillah, hari ini mungkin kebanyakan dari manusia yang ada ini orang-orang yang Allah SWT kasihkan nikmat kepada mereka berupa harta benda. Tapi jika sekiranya ada orang yang memang hidupnya benar-benar fakir, tidak punya apapun untuk dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memilih amalan yang kedua, yaitu amalan lisan. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika engkau tidak mendapatkan harta untuk engkau infakkan di jalan Allah, maka hendaklah engkau tidaklah berkata-kata melainkan kalimat yang indah, melainkan kalimat yang baik. Makanya di hari kiamat nanti, Pak, akan ada 2 golongan. Yang pertama dengan kalimat yang pernah dia ucapkan, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ada golongan yang kedua, dia dilemparkan ke dalam api neraka dengan sebab 1 kalimat yang dia ucapkan. Kita pilih mau yang mana. Sehingga dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Mungkin antum semua sudah hafal hadis ini, Pak. Ana hanya ingin mengingatkan kembali. Mungkin terluput dari ingatan kita, pada kesempatan ini mengingatkan kita semuanya. Seorang hamba dia mengucapkan sebuah kalimat, yang mana kalimat ini dia tidak tahu makna dan kandungannya, tapi ternyata dengan kalimat ini mengandung keridhaan Allah, maka dengan kalimat ini dia masuk dalam surganya Allah SWT. Ada juga orang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak tahu makna dan kandungan dari kalimat tersebut, lalu Allah SWT lempar dia ke dalam api neraka yang dalamnya selama 70 tahun perjalanan.
dilemparkan dari tepian Jahannam sampai ke dalam qa'ruha, dasar Jahannam. Itu selama 70 tahun baru sampai di dasarnya dengan sebab satu kalimat. Kaum muslimin, wa qulu linnasi husna, kata Allah. Hendaklah kalian mengucapkan kalimat di hadapan manusia dengan kalimat yang indah. Husna, yang tidak ada keburukan di dalamnya, yang tidak ada kedustaan di dalamnya, semuanya mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu husna. Sehingga di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sering kali mengulang-ulang kaitan dengan masalah kalimat, kata-kata yang keluar dari lisan kita. Bahkan dalam satu hadis yang panjang, suatu ketika datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, coba engkau tunjukkan kepada kami amalan yang dengan amalan ini dapat mendekatkan kami ke dalam surga dan dapat menjauhkan kami dari api neraka." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta an azimin fa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi." Sungguh apa yang telah engkau tanyakan ini pertanyaan yang agung. Mengapa pertanyaan yang agung? Kaitan dengan keselamatan di hari kiamat. Ketika kita tersesat jalan di dunia ini, masih bisa kita memilih untuk kembali dan memilih mana jalan yang benar. Tapi ketika kita tersesat di hari kiamat, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang pertanyaan yang agung, tentang surga dan neraka. Dan sesungguhnya amalan ini akan dimudahkan oleh Allah bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahannya. Kemudian disebutkan tentang rukun Islam, kaitan dengan syahadatain, kaitan dengan mentauhidkan Allah, kaitan dengan kewajiban untuk meninggalkan daripada amal-amal kesyirikan, perintah untuk solat, mengeluarkan zakat, puasa, haji dan yang semisal dengannya, kaitan dengan solat tahajud, kaitan dengan sedekah, kaitan dengan sabar, kaitan dengan jihad, kaitan dengan amal-amal yang utama dalam Islam ini. Kemudian di ujung daripada hadis itu Rasulullah SAW memegang lisannya, menjulurkan lisannya, kemudian memegangnya. Kuffa alaika hadha. Jaga ini, satu ini jaga. Kalau sudah terjaga lisan itu dengan baik, maka amalan-amalan tadi dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan sudah terjaga dengan baik. Lalu sahabat ini berkata, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, "Wahai Rasulullah, a inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan sebab kata-kata yang keluar di lisan kita? Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Dijawab oleh Nabi SAW, sakilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim au alsinatuhum. Tidaklah seseorang dilemparkan ke dalam api neraka melainkan itu hasil dari lisan-lisan mereka. Kaum muslimin, hari ini kita letih beramal, jangan sampai nanti di hari kiamat ditampakkan hasil dari amal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memberikan pahala itu kepada orang-orang yang kita pernah zalimi dengan lisan kita di dunia ini. Sungguh rugi kita, Pak. Oleh karenanya hari ini Pak, siapapun di antara kita, mungkin saya pernah membicarakan aib bapak-bapak, maka pada kesempatan ini ana mohon maaf dan ana juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara antum hari ini yang saling menzalimi saudaranya satu dengan saudara yang lainnya dengan kata-kata yang tercela, dengan kata-kata yang mengandung kehinaan, maka hari ini minta halalnya. Sebelum tiba waktu di mana pada saat itu tidak ada uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada hanyalah pahala dan dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diri kita ini dijadikan sebagai hamba yang soleh, hamba yang beriman dan dia soleh, soleh tutur katanya, soleh hatinya, soleh perilakunya. Agar jangan sampai nanti di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang menyesal. Dia menyesal bukan pada waktunya dan dia menyesal bukan pada tempatnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mazlumin fi Filistin. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mazlumin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.